TWS 800.000 tapi fiturnya kayak TWS jutaan. Welcome to Tech Tech Channel. Jadi hari ini gue akan review TWS terbaru dari Soundcore, namanya P40i. Ini baru banget rilis. Gue ngeliat ya di e-commerce mereka, harganya itu 799.000 alias ya 800.000 lah. Hal yang paling mereka highlight dari boxnya ini adalah Smart Noise Cancelling. Nah, di bagian bawahnya ini ada tulisan nih, 6 Mic AI Clear Calls, oke? Untuk mikrofonnya mereka merasa ini bagus. Dan buat gua adalah tipe orang yang nyari TWS dengan mikrofon yang oke, karena gue biasa pakai juga buat callan gitu ya. Jadi menurut gue ini hal yang cukup penting. Tapi nanti kita akan lihat hasilnya. Multi-point connection yang biasanya gue temuin fitur-fitur ini tuh di harga jutaan cuy. Yang ketiga di sini wireless charging. Sekali lagi sebenarnya ini bukan fitur yang esensial buat sebuah TWS menurut gua. Tapi kalau mereka bisa taruh ini ya, buat gua ini lebih daripada TWS lain di harganya ya. Dan yang terakhir ini yang juga cukup unik, 2-in-1 charging case and phone stand. Apakah gue suka sama desainnya? Jujur buat desainnya gue pribadi suka. Untuk warnanya juga gue senang ya, karena di sini soft, terus di tengahnya ada logo Soundcore-nya. Dari segi bahan memang masih plastik, tapi secara keseluruhan sih gue ngerasa ini nggak murahan. Kalau misalnya kita gerak-gerakin kayak gini, kalian bisa dengar nih ada suaranya nggak? Ada sih, tapi sedikit. Ya itu bisa menandakan magnet di dalamnya cukup lumayan kuat. Oke, kita lihat ya di bagian depannya ini tuh ada LED. Ya, LED-nya memanjang gitu dan mengingatkan gue sama Liberty 4NC. Di bagian belakang ada port USB Type-C, ya ini sudah standar. Dan di sebelah kanannya ini ada tombol reset. Dan menurut gua ini adalah tombol yang penting ya kalau misalnya kita pengen nge-connect ke device baru gitu ya. Ribet gua kalau misalnya harus pakai earbuds-nya buat nge-reset. Nah, kalau misalnya case-nya dibuka, di sini ada tulisannya phone stand. Ini kita bisa taruh handphone kita. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa selama ini TWS nggak ada yang kepikiran? Ini jadi langkah yang cukup smart menurut gua. Sekarang gue pengen lihat dari earbuds mereka. Oke, di sini kalau misalnya gue lihat bahannya justru kebalikannya. Kalau tadi dari segi case-nya dia matte, ini tuh dia rada glossy dan cukup bulky menurut gue ya. Bang, kalau misalnya dipakai buat hari-hari, ini aman nggak? Pertama-tama pastinya kita tes secara fittingannya dulu. Gue ngerasanya untuk fittingannya di sini aman dan cukup nyaman kalau di kuping gue. Karena kan tiap kuping beda-beda. Kalaupun nggak nyaman, lu bisa ganti ear tipsnya sesuai sama ukuran kuping lu. Cuman sekali lagi yang tadi gue bilang gitu ya, kalau misalnya dipasang di kuping kayak berasa cukup bulky. Nggak tahu deh, kalian ngerasa kayak gitu nggak? Untuk sistemnya mereka pakai touch control. Untuk default settingannya, tap sekali itu mereka nggak ada nyala sama sekali ya. Jadi minimal banget tuh harus tap 2 kali buat play or pause. Nah, kalau untuk tuningan suaranya, gue ngerasa ya, untuk default ya, ini belum diapa-apain. Secara default, gue pribadi nggak terlalu suka sejujurnya. Karena tuningannya itu ngebass banget. Dan gue ngerasa low bassnya itu kayak ngegulung dan rada bumi. Nggak tahu sih, mungkin ada beberapa orang yang suka dengan tipe seperti ini. Kalau gue sih kurang suka. Terus untuk dari vokalnya, dia cenderung mundur ya. Jadi ini sangat standpoint banget nih si bass. Untuk treble-nya, gue ngerasa memang cukup high, airy, tapi nggak terlalu nusuk banget memang. Tapi ya ini untuk preferensi gue, mungkin kita punya preferensi yang berbeda. Kalau untuk detail suara di sini aman banget, gue bisa dengerin semua instrumen dengan cukup baik sebenarnya. Dan juga untuk soundstage-nya menurut gue cukup lebar. Kalau untuk delay-nya gue ngerasa ada sedikit tapi nggak mengganggu buat gue pribadi ya. Tapi ini kita tes aja langsung biar kalian bisa ngedengar seberapa jauh delay-nya. Ini untuk suara mikrofon dari Soundcore P40i. Ini di dalam ruangan, dalam studio, dan emang rada kedap ya kondisinya. Ini suara dari Soundcore P40i dalam kondisi outdoor, tapi nggak terlalu rame. Ini suara mikrofon dari Soundcore P40i di kondisi outdoor dan cukup rame. Buat gue pribadi untuk multiple device-nya, ini tuh puas banget. Karena perpindahan waktu gue coba dari laptop ke handphone, terus gue cobain lagi dari handphone ke laptop, ini tuh cepet banget loh. Oke, sekarang kita akan masuk ke aplikasi mereka. Di sini mereka pakai aplikasi Soundcore pastinya. Nah, gue pengen bahas dulu. Ini cukup spesial ya. Baterainya mereka tuh gede banget dan gila sih. Karena total kalau misalnya lo pakai nih, itu bisa sampai 60 jam. Dan untuk satu earbuds-nya ini bisa kuat sampai 12 jam sekali lo pakai tanpa dicas. Kita akan langsung cobain aja noise cancellingnya mereka. Untuk modenya kita tinggal pencet aja dan ada 3 pilihan nih. Yang pertama adaptif, jadi dia langsung sesuaiin aja sama environment kita. Kalau sekarang kondisinya lagi weak, kalau misalnya lo lagi di transportasi atau misalnya lagi di luar dalam kondisi yang cukup berisik,
misalnya dia akan langsung naik ke strong. Lanjut manual mode, kita bisa setting sendiri mau seberapa kedapnya. Dari dia tuh hitungannya dari poin ya, poin 1 sampai poin 5. Oke, poin 5 berarti yang paling kedap. Nah, yang terakhir di sini ada multi scene ANC. Ini bisa nyesuaiin sama kondisi kalian, misalnya lagi di transport, outdoor atau indoor. Di bawah mode itu juga ada tulisan wind noise reduction. Nah, kadang-kadang tuh beberapa ANC tuh anginnya tuh masih suka brep, dan buat gue itu mengganggu. Nah, dengan adanya fitur ini buat gue sangat ngebantu ya. Lanjut, nah ini nih yang penting nih, yaitu dari sound effect. Sebenarnya bukan sound effect sih, lebih kayak EQ gitu nggak sih? Nah, ada beberapa pilihan nih buat EQ-nya. Yang paling normal itu adalah custom EQ di paling bawah. Dan gue happy di sini karena custom EQ-nya cukup bisa apa ya, sesuka hati kita. Untuk bandnya juga ada 8. Kalian bisa lihat ya, 8 frekuensi yang kita bisa atur. Karena gue ngerasa sub bass itu terlalu tinggi, jadinya gue turunin. Terus untuk high-nya gue juga turunin di sini, biar lebih empuk gitu gue berasanya. Ya, so far sih gini ya untuk EQ gue. Kalau misalnya kalian terlalu pusing sama EQ, kalian bisa juga pilih yang mereka udah bikin presetnya. Sebenarnya cukup banyak sih ya di sini ya. Ada podcast, dance, deep, dan segala macamnya. Gue udah cobain sih kurang lebih ya satu-satunya sekilas. So far yang paling gue suka ini yang pop. Kurang lebih untuk EQ-nya sih kayak yang gue tadi EQ. Yang terakhir, ini lebih personal lagi. Jadi dia bakal kayak bikinin kita EQ sesuai dengan selera yang kita punya. Nanti mereka akan kasih tuh kita beberapa tes. Kalian kita suruh pilih preference kita. Nanti di ujung ya bakal dibikinin EQ-nya. Kita langsung cobain aja. Nah, jadi dia ada suara nih kayak nit. Nah, itu lu masih denger atau enggak? Kalau masih tinggal klik here. Kalau masih denger, kita disuruh memilih mendingan sound ini apa sound ini. Nah, ini lebih bright. Ini kayak lebih low gitu. Oke, gue coba ini. Sama ya, jadi intinya kita bakal disuruh pilih-pilih gitu preference-nya. Ini udah, gue bingung juga ya perbedaannya apa. Oke, kita gas ini. Nah, dia akan optimize segala macam. Dia akan langsung bikinin EQ-nya sesuai dari selera yang tadi kita pilih. Ini beda sih dari yang selera yang pertama. Nah, pertanyaannya, buat gue yang suka nonton film, ini enak gak bang dipakai? Di aplikasinya mereka itu juga punya fitur yang namanya Immersive Experience. Kalau misalnya gue nyalain, ini ada 2 pilihan, gaming mode sama movie mode. Oke, karena kita pertama membahas film dulu, gue akan coba nyalain movie mode-nya. Oke, dia memang sengaja bikin lebih lebar ya dari segi suaranya ya, kanan kirinya lebih stereo. Cuman secara kualitas suaranya tuh beda ya, menurut gue rada turun gitu. Kayak apa ya, kayak di squeeze gitu loh, kayak audio di squeeze. Kayak kedouble lah suaranya gitu ya. Nah, coba ya kalau misalnya gue balikin lagi, sekarang gue matiin nih. Di sini gue pakai sound effect-nya yang pop. Ya, gue pakai EQ-nya, EQ preset yang pop. Nah, jauh lebih clear. Gue demen sebenarnya sama sound stage-nya juga karena luas ya. Gemanya berasa dapet menurut gue. Walaupun kalau misalnya di normal, delay-nya ada ya, berasa sedikit gitu. Oke bang, sekarang kalau buat nge-game, ini bisa nggak bang? Kalau tadi kan gue pakai immersive experience yang movie. Nah sekarang yang gaming mode. Kita akan bandingin delay-nya kalau gue pakai gaming mode atau enggak. Gue mau kasih disclaimer dulu sih, karena waktu lo nyalain gaming mode ini, soundnya itu tuh kayak berubah gitu. Ya jadi lebih nggak enak sih menurut gue ya. Kita akan langsung coba main game aja. So, kesimpulan gue buat TWS ini, gue sih rekomen banget ya. Harganya masih di bawah 1 juta. Memang tidak bisa dibilang TWS murah, tapi masih affordable kok. Karena cukup jarang gitu ya TWS di bawah 1 juta punya fitur selengkap TWS ini gitu. Tapi gue nggak bilang dia punya sound terbaik daripada semua TWS. Gue biasanya pakai Jabra Elite 2 dan ya gue lebih senang dengan sound itu ya untuk default ya, karena gue pribadi jarang otak-atik itu EQ-nya mereka. Untuk bassnya juga jauh lebih deep kalau menurut gue pribadi. Tapi sekali lagi fiturnya mereka sangat amat tidak lengkap bahkan. Tapi kan sebenarnya untungnya kalau misalnya pakai TWS ini bisa ada EQ-nya ya, dan itu buat gue sangat membantu. So far gue sih happy-happy aja. Tapi yang jadi masalah kalau misalnya
lu konekin ini tuh ke laptop. Karena di laptop kan nggak ada aplikasi soundcore-nya tuh. Jadi lu kagak bisa ngedit. Atau kalian mungkin ada yang ngerti caranya biar aplikasinya ini itu ada di laptop. Kalau bisa juga di laptop, harusnya soundnya nggak jadi masalah. Gimana pendapat kalian soal TWS ini? Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye-bye.